Selamat sore semuanya, balik lagi bersama saya, Dion. Jadi pada kesempatan hari ini saya bakal membahas saham. Saham bernama Koko, yang memang terkenal pada bidang bidang menariknya, yaitu kakao. Di sini saya ingin bilang kalau kalau kenapa saya ingin membahas saham tersebut, karena menurut saya saham yang satu ini yaitu si Koko punya sesuatu yang menarik bagi saya. Mengapa saya bisa bilang begitu? Dibuktikan dimulai dari bulan September yang lalu. Di mana waktu itu sekitar tanggal 10 September ya di sini itu terjadi katalis utama, yaitu rencana PMAMETD kedua atau Lakisu, di mana perusahaan ini mengumumkan rencana like issue jilid kedua dengan tentu menerbitkan lebih dari 2,6 miliar saham baru. Spekulasi pasar terkait masuknya pemodalan baru dan rencana penguatan lini produksi serta diversifikasi bisnis menjadi pemicu utama rally harga di awal sampai pertengahan September. Terus lanjut lagi nih, di akhir Oktober kan naik lagi nih. Dimana ini terjadi karena ini apa? Di bulan-bulan tersebut ya, itu terjadi kejelasan eksekusi like issue dan pembelian saham oleh pengendali. Dimana memasuki Oktober, detail penetapan harga pelaksanaan like issue sebesar Rp100 per saham diumumkan. Kepastian aksi penambahan modal ini dipadu dengan komitmen pemegang saham pengendali dimanfaatkan pasar untuk mendorong kenaikan harga saham, atau kita bisa sebut sebagai momentum trending. Bisa dilihat naik terus tiba-tiba turun, tapi tiba-tiba naik lagi karena ya tadi seperti yang saya bilang. Terus ini apa? Memasukin awal tahun 2026 itu saham Koko naik lagi nih. Itu alasannya karena waktu itu terjadi kinerja keuangan Q4 tahun 2025 yang positif dan spekulasi aksi ekspansi, di mana pada waktu itu Koko mencatatkan lonjakan penjualan di kuartal 4 2025 hingga sekitar 40% loh. Hebat secara tahunan atau YoY, yang memicu respon positif investor. Terus ada juga adanya spekulasi dan persiapan aksi korporasi yang lebih besar, seperti pembentukan sinergi bisnis FMCG dan pasar ekspor, yang membuat harga saham itu berfluktuasi tajam naik turun hingga puncaknya pada periode Februari sampai April. Terus saham itu sempat naik lagi. Sebelum aku bilang saham itu sempat naik lagi, kita bisa lihat di bulan Januari naik tiba-tiba turun, karena ya waktu itu kan terjadi apa ya, seingatku di tanggal 28 Januari itu kantor BEI itu kurang transparan, sehingga akhirnya diketahui sama MSCI, sehingga hasilnya ya sempat turun, akhirnya naik lagi, naik, tiba-tiba turun lagi di bulan April, Mei, Juni. Itu terjadi karena waktu itu ya kita bisa lihat si presiden kita itu bikin kebijakan apa aja, sehingga ya bikin saham yang tadinya naik ini menjadi makin turun. Namun puji Tuhannya di awal Juli itu saham tersebut naik lagi, si saham Koko naik karena waktu itu saham Koko itu mengalami rencana mega like issue sebesar 1, triliun rupiah dan CSPA akuisisi global, di mana pada waktu itu awal Mei 2006, di saat masih mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan,
walaupun sempat naik dulu di sekitar sini, itu di di mana itu Koko menandatangani CSPA, yaitu penjanjian jual beli saham bersyarat untuk menguasai hingga 99,99% saham PT Salimuni Abadi dari Metasite Global Holding PT Ltd yang berasal dari Singapura guna ekspansi ke Vietnam dan pasar global. Asal kalian tahu, PT Salimuni Abadi itu ini apa penciptanya si Momogi yang bisa kalian lihat di warung-warung yang ada di sekitar rumah kita. Terus di bulan Juni sama Juli itu kan sempat naik, tapi masih apa ya, bisa dibilang masih lama banget ya. Itu terjadi lagi di mana perusahaan Koko mengumumkan isu raksasa senilai 1,28 triliun dengan penerbitan 10,68 miliar saham baru. Saham pengendali atau Mahogany Global Investment berkomitmen mengambil seluruh haknya. Hal ini sempat memicu rally hebat di awal Juli sebelum akhirnya disuspensi sementara oleh BI di tangan Juli untuk pendinginan harga. Jadi seperti itu teman-teman investor semua. Dan kalau boleh jujur ya, saham ini menurut pandangan saya itu bisa ya, itu balik lagi ke angka 200-an ke atas. Itu saya sih ini apa mempunyai prediksi kalau selama selama 1 bulan ke depan itu saham Koko pelan-pelan bakal naik lagi ke angka 200 lebih ke atas. Terus untuk besok gimana? Nah, besok seingatku ada berita di mana pemerintah Indonesia itu ini apa memborong Koko secara banyak, di mana kita tahu sendiri lah kakao. Nah, bukan Koko, kakao. Si perusahaan Koko ini itu punya ladang kakao paling banyak di Indonesia, sehingga jangan heran kemungkinan besok kalau misalnya IHSG-nya hijau, ya puji Tuhan kalau bisa ini apa ke atas. Tapi kalau IHSG merah ya gitulah. Ingat, sama IHSG-nya hijau kemungkinan dia bisa. Dan juga saham Koko ini apa ya, dia itu juga dibeli sama Excel. Ya seperti kita tahu lah Excel itu kayak gimana kalau main saham. Lumayan bagus banget. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan atau koreksi, bisa kalian sampaikan di komentar YouTube, atau bila perlu ini apa berilah saran atau kritik kepada saya supaya saya bisa memperbaiki apa yang saya ucapkan dan supaya saya bisa pelajari lebih dalam lagi. Jadi itu saja dari saya. Sampai jumpa. Bye bye.